Ya, Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Reza. Eh, Kami dari kelompok Yakiku, Yakiko ingin menyampaikan milestone 4 kami yang mana adalah tugas terakhir kami untuk UAS. Berikut adalah slide per slide yang akan disampaikan oleh saya sendiri Aditya Nugroho, rekan saya Winda Angga ini, dan rekan saya selanjutnya adalah Maris Jihon. Untuk milestone pertama adalah why do you want to pursue this business idea? Kami bisnis tim kami bergerak di bidang F&B dan mana bisnis kami mengambil konsep all you can eat untuk kalangan mahasiswa di mana bisnis ini memberikan keuntungan kepada mahasiswa mulai dari berbagai pilihan menu, hemat biaya dan sangat cocok untuk dijadikan tempat makanan kuliah setelah kuliah. What do your venture do? Bisnis tim kami bergerak di bidang FMI yang mana bisnis kami mengambil konsep all you can eat untuk kalangan mahasiswa di mana bisnis ini memberikan keuntungan kepada mahasiswa mulai dari berbagai pilihan menu, hemat biaya dan sangat cocok untuk dijadikan tempat makan setelah kuliah. How you plan to solve the problem to make the East revenue? Yang pertama adalah memiliki lokasi yang strategis dekat dengan kampus dan tempat keramaian mahasiswa, memberikan harga yang terjangkau sesuai dengan kantong mahasiswa, memberikan menu makanan. Eh, konteks konteks when do your apa blocker menawarkan iBusiness yang tim kami bergerak di bidang F&B yang mana bisnis kami mengambil konsep restoran all you can eat murah dengan menyediakan dua konsep makanan dengan kuah. Kami mengambil konsep ini dikarenakan konsep ini sedang naik daun di kalangan anak muda dan target kami adalah Gen Z yang mana Gen Z sangat suka dengan konsep makanan yang diberikan waktu dan mengambil makan sesuka hati. Problem, what is the root cause of the problem? Mahasiswa sering kesulitan menemukan makanan enak, beragam, dan terjangkau di lingkungan kampus. Mahasiswa sering memiliki anggaran terbatas untuk dimakan di luar. Alternatif, what do you customer do now to fix the problem? Menawarkan bisnis makanan all you can eat dengan target utama kami yaitu mahasiswa, di mana kami memberikan solusi mulai dari pemilihan yang beragam, bahan baku berkualitas tinggi dan juga budget sesuai dengan kantong mahasiswa. Customer, all the problem most often. Yang pertama adalah mahasiswa umur 18 sampai 15 atau masih tergolong Gen Z terletak di Jabodetabek. Emotional impact adalah how does the customer feel? Restoran All You Can Eat dapat menawarkan pelanggan berkelimpah, kebebasan dan kenikmatan. Pelanggan mungkin merasa mendapatkan penawaran yang bagus karena mereka bisa makan sebanyak dan yang mereka mau dengan harga tetap. Mung- Mereka mungkin juga merasa memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih apa yang ingin mereka makan karena mereka tidak dibatasi pada satu set menu. Alternatif shortcoming. What a disadvantage of the alternative kualitas makanan restoran all you can eat sering kali harus mengorbankan kualitas makanan untuk menekankan biaya. Kuantitas dibanding kualitas banyak yang orang cenderung makan berlebih di restoran all you can eat yang dapat menyerahkan masalah kesehatan. How many is customer did you send the questionnaire? We send the questionnaire file to 100 student. What what was the interview method? We use a quantitative method. How many they agree this problem and want a solution? That are 80% respondent who agree with our problem and solution. How many of them said they don't need a new solution? The remaining 20% of the respondent said they don't need a new solution. Untuk selanjutnya, market size estimation adalah TAM 100%, SAM 70%, dan SOM 5%. Kalau calculate market size, start with total address market. Target audience market adalah demografi usia 18 sampai 15 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, status sosialnya ekonominya mahasiswa, lokasi kota besar di Indonesia.
Psikografinya menyukai makanan enak dan murah, suka berhemat, ingin mencoba berbagai macam makanan. How to calculate market size, SAM atau Serviceable Address Market. SAM adalah segmentasi, atribut, and manfaat. Segmentasinya adalah demografi usia 18-15, laki-laki perempuan, mahasiswa, lokasi kota besar di Indonesia. Psikografinya menyukai makanan murah, suka berhemat, ingin mencoba berbagai macam makanan. Atribut, harga, terjangkau mulai dari 50.000, kualitas, makanan yang enak dan berkualitas. Variety, berbagai macam pilihan makanan. Manfaat, hemat, bisa bisa makan sepuas dengan harga yang terjangkau. Lezat, bisa menikmati berbagai macam makanan enak. Fleksibel, bisa bisa makan kapan saja dan di mana saja. Auto calculate market size atau SOM, serviceable obtain market. Strateginya adalah mempromosikan diri sebagai all you can eat yang terjangkau dan berkualitas bagi mahasiswa, menawarkan berbagai macam pilihan makanan yang lezat dan beragam, menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan dan berkesan. Objek mahasiswa, manfaat, hemat, bisa makan sepuasnya dengan harga terjangkau, lezat, bisa menikmati berbagai macam makanan enak. Untuk customer personanya adalah yang bernama Putra, umur 22 tahun, mahasiswa, opportunity-nya adalah mahasiswa, lokasinya Jakarta. Putra adalah seorang mahasiswa yang suka makan. Ia sering makan di restoran all you can eat untuk mencoba berbagai macam makanan. Putra menyukai restoran all you can eat karena ia bisa makan berbagai macam makanan enak dengan harga yang terjangkau. Beberapa hal yang dilakukan untuk menarik perhatian mahasiswa yang menawarkan harga terjangkau. Mahasiswa adalah salah satu konsumen yang sensitif dengan harga. Oleh karena itu, untuk menawarkan harga yang terjangkau untuk menarik perhatian mereka, menawarkan berbagai macam pilihan makanan. Mahasiswa memiliki selera yang beragam. Oleh karena itu, penting untuk penting untuk menawarkan berbagai macam pilihan makanan untuk memenuhi selera mereka. Menawarkan promo dan diskon yang menarik. Mahasiswa sering mencari promo dan diskon. Oleh karena itu, menawarkan promo dan diskon yang menarik menjadi cara yang efektif untuk menarik perhatian mereka. Selain itu, penting untuk menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan dan berkesan bagi mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan suasana yang nyaman dan modern, serta memberikan layanan yang ramah dan profesional. Yang selanjutnya, value proposition canvas. Bisnis yang kami tawarkan terhadap pelanggan yaitu beragam dan lezat serta harga terjangkau cocok untuk mahasiswa. Yang termasuk ada Gen Creator. Untuk produk ditawarkan makanan all you can eat mahasiswa. Untuk pain reliever, eh, kita merasa tidak enak apabila masalah yang diterima pelanggan tidak mendapatkan solusi yang tepat. Untuk Gen, berbagai menu varian dari setiap sajian yang selanjutnya mendapatkan pengalaman dan kesan yang menarik di bisnis. Menu makanan yang bervariasi, harga terjangkau, dan makanan yang dengan puas itu termasuk job. Untuk harus menunggu lama saat ingin memesan makanan, bingung saat akan memesan makanan. Solution, Delivery of Solution. Kami akan menyiapkan pilihan menu yang beragam termasuk konsep bakaran dan kuah yang dapat disesuaikan sesuai dengan selera pengunjung. Pengunjung itu akan memungkinkan mereka untuk memilih hidangan sesuai dengan keinginan mereka. Kami akan mengaplikasikan sistem referensi online untuk memudahkan pengunjung dan merencanakan kunjungan mereka terutama pada waktu sibuk. Kami akan menekankan pada penggunaan bahan baku yang berkualitas tinggi sehingga memberikan pengalaman makan dan sehat bagi pengunjung. Kami akan menggunakan media sosial dan pemasaran online untuk menjangkau target pasar Gen Z kami. List of benefit solution meningkatkan keuntungan merupakan salah satu tujuan dari ide bisnis kami segala dengan adanya solusi yang telah kami tetapkan memberikan manfaat terhadap isu bisnis kami. Contoh seperti kalangan merasa puas dengan apa yang kita berikan, di mana mahasiswa tertarik terus dalam ke restoran kami dan
bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi mahasiswa yang berkunjung. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Winda. Selanjutnya ada competition analysis. Di sini ada benefit. Di benefit ada kompetitor dan our venture. Seafood dan Yakitus. Produknya di kompetitor modern food, di our venture modern Japanese food. Price-nya mahal, di tempat kita murah. Branding channel-nya media sosial juga. Packaging-nya tradisional, di our venture modern. Market review-nya menu makanan yang sedikit serta harga yang sangat mahal di setiap menunya. Sedangkan di Our Venture memiliki menu varian yang beragam serta harga yang murah. UVV-nya di kompetitor nyaman tetapi tidak menawarkan menu yang beragam. Sedangkan di kita harga terjangkau, berbagai macam pilihan makanan, kualitas makanan, suasana makanan yang nyaman, promo dan diskon. Next. Untuk link kanvasnya di problem penetapan harga IC harus ditetapkan dengan tepat agar menguntungkan bagi pemilik restoran, tapi juga tetap terjangkau bagi pelanggan. Jika harga terlalu tinggi, pelanggan akan enggan untuk datang. Jika harga terlalu rendah, restoran berisiko merugi. Untuk pengelolaan porsi makanan IC harus dikelola dengan baik agar pelanggan tidak merasa kenyang terlalu cepat. Jika porsi terlalu besar, pelanggan akan banyak meninggalkan makanan yang dapat menyebabkan kerugian bagi restoran. Persaingan bisnis IC semakin kompetitif sehingga restoran harus memiliki keunggulan kompetitif untuk dapat bertahan. Existing alternatifnya melakukan riset pasar, berinovasi, dan membuat keunggulan kompetitif. Solusinya, melakukan analisis pasar sebelum menetapkan harga. Penting untuk melakukan analisis pasar untuk mengetahui berapa harga yang wajar bagi pelanggan. Kelola porsi makanan dengan baik, buat kebijakan untuk mengurangi sisa makanan, dan memperhatikan kebersihan. Untuk key metrics, jumlah pelanggan, rata-rata pendapatan per pelanggan, food cost percentage, labor cost percentage, profit margin, menyajikan makanan minuman yang berkualitas dan lezat, memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan, mengurangi pemborosan makanan. Unique value proposition-nya menu yang unik dan beragam, harga yang terjangkau, kualitas makanan yang baik, pelayanan yang baik, suasana yang nyaman, restoran dengan konsep unik. High level konsepnya restoran all you can eat tematik, restoran all you can eat dengan live cooking, restoran all you can eat self service, pelayanan yang baik, suasana yang nyaman. Unfair advantage-nya lokasi yang strategis, hubungan yang baik dengan pemasok, tim manajemen berpengalaman, kepemilikan teknologi yang unik, merek yang kuat. Channel-nya website, sosial media, online marketplace, mobil aplikasi, restoran fisik. Customer segmennya keluarga, mahasiswa, kelompok teman, foodies, pelanggan yang mencari pengalaman makan yang unik, pelanggan yang sering makan di luar. Early adopter-nya usia mulai 18-35 tahun, aktif di sosial media, membuka restoran di lokasi yang strategis, melakukan promosi di media sosial, menawarkan diskon khusus untuk early adopter. Bisnis modelnya, ini explain with a process diagram. Berdasarkan hasil diagram di atas, proses bisnis yang kita lakukan terlihat untuk rasa yang sangat tinggi tingkat presentasinya. Hal ini dikarenakan kami memberikan kualitas makanan yang terbaik dengan menyediakan berbagai ragam menu pilihan. Cost structure-nya tadi membeli bahan baku, makanan, dan minuman, sewa tempat restoran, membayar utilitas seperti listrik, air, dan gas. Biaya operasional lainnya seperti biaya pemasaran, promosi, dan administrasi. Revenue stream-nya, tawarkan menu yang lengkap, tawarkan harga yang kompetitif, diskon khusus untuk pelanggan, jual merchandise yang unik dan menarik. Usaha yang kami lakukan yaitu mengelola persediaan makanan dan minuman dengan baik, memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan, menawarkan harga yang kompetitif, melakukan promosi, dan berdasarkan efektif yang menawarkan konsep yang unik. Next. Berikut adalah sosial media dari bisnis kami, Yakiku, Yakitus. Next. MVP validation-nya detail text, berapa lama kami melakukan uji MVP ini,
Kami melakukan MVP ini selama 1 tahun. Siapa target audiens kami untuk tes ini? Target audiens kami adalah mahasiswa karena bisnis ini sangat cocok untuk mahasiswa. Bagaimana kita bisa menjaga audiens tersebut? Kami bisa menjangkau audiens tersebut karena bisnis kami dibuat dekat area kampus sehingga mudah dijangkau oleh mahasiswa. Hasil tesnya, apakah cukup untuk pelanggan yang membeli, mengapa dan mengapa tidak? Cukup banyak pelanggan yang membeli, di mana bisnis yang kami tawarkan merupakan hal yang akan dicari mahasiswa ketika lapar. Apakah pelanggan membayar dengan harga yang kami harapkan? Ya, pelanggan membayar dengan harga yang kami tentukan dan semuanya sesuai dengan peraturan yang telah kami tentukan. Apakah pelanggan kami kembali ke produk kami atau menunjukkan minat untuk melakukannya? Ya, beberapa pelanggan kami kembali ke bisnis kami dengan tujuan sama, yaitu puas dengan harga terjangkau. Apakah pelanggan merekomendasikan produk kepada orang lain? Ya, beberapa pelanggan kami merekomendasikan kepada teman-temannya. Hal itu terlihat dari bertambahnya mahasiswa yang datang ke tempat kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Maris. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana financial plan dari bisnis kami. Jadi yang pertama itu kita ada setting up di bisnisnya. Untuk di registrasi bisnis itu kita ada 500.000 dan juga untuk komputer sistemnya kita dengan harga 100.000. Kemudian juga ada equipmentnya, ada furniture 90 juta, dan kemudian ada buat peralatan dapur 30 juta dan tableware-nya 10 juta. Kemudian juga ada renovasi 20 juta dan untuk sewanya sendiri kita 100 juta. Dan juga kita ada starting operasi di mana marketing dan promosinya kita ada dengan harga 200.000, samplingnya 700.000 dan office peralatan kantornya 300.000. Dan di sini ada startup capital kita dari equity investment 30.000 dan untuk launch-nya 40.000, jadi totalnya 70.000. Dan juga kita ada total setup cost-nya di sini dengan anggaran 251.800.000. Next. Nah, di sini ada forecast P&L, yaitu di mana untuk tiap sales dari Januari sampai dengan Desember itu kita mencapai total 450 juta. Di mana untuk COGS-nya atau cost of goods sold itu kita dengan totalan sebesar 186 juta. Selanjutnya untuk di gross profit-nya sebesar 264 juta. Nah, di sini juga kita ada biaya operating expense-nya, yaitu ada salary, ada marketing, utilities, transportasi, office supplies, rent expense, interest on loan. Itu dengan total expense-nya kita di sini ada anggaran sebesar 198 juta. Nah, untuk di net profit-nya tersendiri kita ada totalan 61 juta. Dan untuk net profit margin-nya totalan kita itu ada 11%. Dan untuk net gross profit margin-nya itu kita ada sekitar 59%. Next. Nah, selanjutnya kami juga membuat laporan mengenai forecast cash flow, di mana untuk starting cash position-nya kita dari bulan Januari sampai Desember itu dengan total sales-nya itu sebesar 20 juta per Januari. Dan itu akan meningkat tiap bulannya sampai dengan Desember. Di sini kita meningkat untuk per bulannya sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya ada cash outflows, yaitu di sini dengan totalan per Januari itu kita ada 28.300.000.
itu meningkat setiap bulannya dari Januari sampai dan selanjutnya untuk closing cash position-nya itu untuk Januari 58.300.000 itu meningkat di setiap bulannya, meningkat 1 juta sampai dengan Desember. Next. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana forecast balance sheet, di mana untuk asetnya tersendiri kita ada current aset sebesar 200 juta, ada cashnya 190 juta, petty cash 10 juta. Di sini ada totalan aset sebesar 265 juta. Dan juga untuk total liabilities-nya kita ada sebesar 20 juta. Dan net asetnya kita 245 juta. Nah, di sini untuk equity from investor kita juga ada dapat tambahan modal dari investor sebesar 100 juta. Dan untuk founders equity-nya juga kita sebesar 445 juta. Dan untuk current year earning-nya itu 100 juta. Jadi total equity kita itu sebesar 245 juta. Nah, selanjutnya di sini ada break-even analysis, yaitu di mana kita menganalisis produk kita yaitu Yakika, Yakiku, Yakitus. Di mana untuk per unitnya itu kita sebesar ada 15.000 porsi dengan harga 50.000. Jadi COGS kita sebesar 750 juta. Dan untuk COGS-nya tersendiri kita di sini ada 200 juta. Dengan COGS per unitnya itu 13.333. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana fixed expense kita itu ada 2, ada depresiasi expense dan rent. Untuk depresiasi itu ada 15 juta dan rent kita sebesar 100 juta. Nah, selanjutnya untuk average cost each unit itu ada 35.000. Untuk gross margin per sales-nya itu ada 13.057. Dan di sini untuk break even sales-nya di gross margin per percent of sales itu ada 59%. Dan untuk total fixed assetnya 65 juta. Next. Nah, selanjutnya di sini ada financial projection. Di mana untuk number of sale-nya untuk per tahun pertama sampai tahun kelima kita adanya kenaikan untuk setiap penjualannya. Dan untuk value-nya itu tetap sama di tiap tahunnya itu sebesar 50.000. Jadi total pendapatan kita untuk tiap tahun itu selalu meningkat. Dan untuk capital cost-nya tersendiri kita ada land tapi tidak ada untuk biaya sewa tanah. Yang ada cuma equipment. Dan selanjutnya di sini ada expense. Seperti yang tadi di awal ada COGS, salary, marketing dengan totalan untuk tahun pertama sampai tahun terakhir itu kita meningkat. Dan di sini ada earning, EBIT-nya itu untuk tahun pertama 240 juta. Itu untuk tiap tahun kedua, ketiga, keempat, kelima mengalami peningkatan. Nah, di sini asumsinya untuk Yakiku, Yakika, Yakitus itu tidak ada. Next. Nah, selanjutnya di sini ada unit ekonomi. Jadi yang tadi slide sebelumnya kan sudah saya jelaskan mengenai untuk proporsi unit makanannya itu sebesar dengan harga 50.000. Jadi di sini ada informasinya, dalam informasi di mana dari 750 juta dibagi 15.000 porsi. Selanjutnya di sini ada CG.
Ayo lanjut ya. Grace. Lanjut, Grace. Ya, full screen. Oke. Oke, baik. Selanjutnya di sini untuk unit ekonominya untuk pendapatan sendiri sudah dijelaskan dari slide sebelumnya, di mana untuk satu unit itu kita dengan harga 50.000. Nah, di sini ada keterangannya di mana 750 juta dibagi 15.000 per porsinya. Dan kemudian ada COGS-nya 13.333 dengan keterangan di mana 200.000 dibagi 15.000 per porsi. Dan ada gross profit-nya sebesar 36.667 dan juga ada gross profit margin-nya sebesar 59%. Nah, di sini ada operating cost-nya di mana untuk tahun pertama itu ada 13.200. Itu dari 198 juta dibagi 15.000 per porsi. Dan kita mendapatkan operating profit-nya sebesar 23.467. Nah, untuk tahun pertama unit economics untuk CIC itu ada 436.000, di mana dari 200 juta ditambah 18.000 dibagi 500. Nah, kemudian ada CLV untuk tahun pertamanya itu sebesar 7.080.000. Untuk informasinya itu dari 50.000 dikali 24, kemudian dikali 1 dibagi 500% dikurang per 50 dan dikali 59%. Dan juga ada ARPU-nya itu sebesar 1.500.000. Next. Nah, di sini ada customer sales funnel. Nah, di mana untuk targetnya tersendiri SOM-nya itu 800 mahasiswa dan untuk leads-nya itu ada kita 85% mahasiswa berumur 21 sampai 27 tahun di area kampus. Dan untuk opportunity-nya itu kita ada 700-an total customer dari sekitaran kampus. Dan juga untuk customer-nya tersendiri kita ada 500 customer per bulan. Dan sini juga kita ada customer acquisition plan. Di mana untuk yang pertama itu ada target customer segment-nya. Kita ada targetnya itu mahasiswa universitas umurnya sekitar 21 sampai 27 tahun. Dan untuk target customer segment-nya perkiraan kami ada 5% atau sekitar 700 total customer yang datang ke All You Can Eat. Kemudian untuk channelnya tersendiri kita menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok. Selanjutnya untuk estimasi number of leads itu sekitar 5% dari mahasiswa yang jadi customer umur sekitar 21 sampai 27 tahun. Dan untuk estimasi biayanya kita ada perkiraan biaya customer 700.000 berdasarkan perkiraan kami. Next. Dan di sini juga kami memberikan go to market strategi. Ini videonya. Ini ada beberapa menu varian yang dibakar dan pun juga ada direbus. Nah, di sini selanjutnya untuk jumlah yang di-bootstrap dalam bisnis All You Can Eat bervariasi tergantung pada konsep restoran, target pasar, lokasi dan pengalaman pemiliknya. Secara umum, restoran All You Can Eat yang kecil dan sederhana dengan target yang spesifik dapat di-bootstrap dengan modal awal yang lebih rendah
render. Restoran all you can eat yang besar dan mewah dengan target pasar yang luas umumnya membutuhkan modal yang lebih besar. Berikut ada beberapa contoh jumlah yang di bootstrap dalam bisnis all you can eat. Yang pertama itu ada restoran all you can eat. Sushi kecil di Jakarta dengan kapasitas 50 orang yang membutuhkan modal awal di sekitar 500 juta. Modal ini digunakan untuk sewa tempat, renovasi peralatan, bahkan makanan dan gaji karyawan. Yang kedua ada restoran all you can eat berbecue besar di Surabaya dengan kapasitas 200 orang membutuhkan modal awal seminar 1 miliar. Modal ini digunakan untuk sewa tempat, renovasi, peralatan, bahan makanan, dan gaji karyawan. Kemudian beberapa pemilik restoran all you can eat memilih tidak di bootstrap karena beberapa alasan. Antara lain yang pertama itu ada modal awal yang dibutuhkan terlalu besar, kemudian pemilik tidak memiliki pengalaman bisnis restoran, dan juga pemilik ingin membuka restoran dengan skala yang lebih besar. Nah, di sini juga ada jumlah yang bisa di bootstrap dalam bisnis all you can eat tergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu ada konsep restoran, target pasar, lokasi, dan pengalaman pemilik. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Aditya Nugroho. Untuk selanjutnya lebih tips untuk memberikan jumlah yang bisa di bootstrap dalam bisnis all you can eat. Yang pertama adalah buat rencana bisnis yang realistis, lakukan survei harga, cari sumber daya yang terjangkau. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, berikut adalah berapa estimasi pendanaan eksternal yang dibutuhkan. Restoran all you can eat sushi kecil di Jakarta yang dengan kapasitas 50 orang bisa membutuhkan pendanaan eksternal sekitar 250 juta. Restoran all you can eat besar di Surabaya dengan kapasitas 200 orang bisa membutuhkan pendanaan eksternal sekitar 500 juta. Strategi pemanfaatan dana. Yang pertama adalah prioritaskan kebutuhan pokok, gunakan bahan makanan terjangkau, kelola karyawan dengan baik, lakukan promosi dan pemesanan efektif, dan selanjutnya adalah perhatikan efisiensi operasional. Untuk selanjutnya adalah komposisi tim. Yang CEO diisi saya sendiri Aditya Nugroho. Untuk CEO-nya ada Maris Dion dan CFO ada Winda Anggreni. What makes us a good team to solve the problem? Yang pertama ada komunikasi, merupakan salah satu kunci utama yang harus dipegang oleh semua pembisnis. Yang kedua adalah mengadakan evaluasi kerja setiap 1 atau 2 minggu sekali. Eh, Dalam agenda rutin ini selalu mengevaluasi kerja satu tim, setiap anggota tim juga bisa memberikan saran mengenai cara agar tim kerja baik secara kompak ke depan. Berikut ada selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak Elieza. Sekian dan terima kasih telah kami sampaikan tugas UAS kami dari Melson 1, 2, 3, dan 4. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah.